Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini Sabtu 15 Agustus 2026, kami sapa Anda dalam Mutiara Pagi. Untuk pagi hari ini kami akan hadirkan pembahasan tentang sudah sah secara agama, kenapa perkawinan masih perlu dicatatkan, bersama dengan Ustadzah Tinu Dwi CSHSHIM HUM PhD dari Aisyah Kota Malang yang akan hadir menyapa Anda saudara pada pagi hari ini. Insya Allah sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadzah Tinu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat ya Ustadzah pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah siap. Ustadzah, ini pembahasan kita pagi hari ini tentang sudah sah secara agama, kenapa perkawinan masih tetap perlu dicatatkan. Sebagai pembuka, saya persilakan Ustadzah. Baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi khairu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terima kasih dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini masih bisa menyapa melalui RRI ya, berkenaan dengan kenapa harus mencatatkan perkawinan, bukannya sah asal agama beres gitu ya. Nah, ini kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2, yang mana itu sudah berlaku sejak tahun 74, berarti kurang lebih 40 tahun lebih ya. 40 tahun lebih. Memang hukum perdata begitu ya ini. Namun kita sebagai warga negara Indonesia harus taat ya berkenaan dengan undang-undang yang telah disahkan, berarti berlaku untuk seluruh warga negara. Bagaimana di pasal 2 ayat 1, perkawinan itu dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan itu memang. Nah itu ya. Namun di ayat 2, di pasal 2 ayat 2 itu menyatakan bahwa perkawinan yang sah ya dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, semestinya pasal ini berlaku ya kumulatif begitu. Kenapa? Karena di pasal 2 ada ayat 1 dan ayat 2. Berarti tidak hanya di ayat 1 kan perkawinan sah. Perkawinan itu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing kan begitu. Sesuai dengan agama dan kepercayaan itu memang iya. Namun tidak berdiri sendiri ayat ini. Nah, masih ada di ayat 2, karena kita sebagai warga negara yang taat hukum, kemudian ya ini harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara, maka kemudian ada ayat 2-nya, yaitu berkenaan dengan perkawinan itu ya kemudian harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bagi yang beragama Islam yang belum dicatatkan di kantor urusan agama, bagi yang non-Islam kan kemudian dicatatkan di catatan sipil. Begitu Mbak. Nah seperti itu Mbak. Ini awal dari saya kenapa kemudian saya menyampaikan berkenaan dengan ini. Ya, beberapa seperti fenomena gunung es ya muncul gitu kan ya, hanya sedikit ke permukaan bahwa yang belum dicatatkan, namun sebenarnya itu banyak yang belum dicatatkan. Terlihat dengan contoh nih, akte kelahiran anaknya itu dampaknya nanti ya kan? Waktu anak mau ya ini mana ini orang tua ya yang mengurus ya akte kelahirannya gitu
sarana untuk sekolah dan seterusnya, namun ternyata belum memiliki akte kelahiran. Itu dimintalah di situ yang namanya buku nikah orang tuanya. Mana buku nikahnya? Oh iya, belum dicatatkan ini perkawinannya. Nah, maka itu ya bisa saja sebenarnya akte kelahiran itu nama ibunya saja boleh, namun nanti berdampak kepada psikis anak. Kalau temennya tahu, kemudian bisa dibully kan begitu. Nah, karena apa? Karena tidak lengkap di situ, kok hanya nama ibunya saja kan gitu. Nah, ini karena akte kelahiran itu ya pijakan utama ya kan ya bagi seseorang ya untuk kemudian menginjak kepada dokumen-dokumen lainnya. Contoh nih, untuk punya KTP kan begitu melihatnya ke akte kelahiran. Untuk ijazah nih melihatnya di akte kelahirannya namanya tertulis apa kan begitu nih. Jadi pondasi awal begitu kan. Baik, Ustadzah, kami akan coba untuk tersambung kembali bersama dengan Ustadzah Tinuk pagi hari ini, saudara, dengan pembahasan kita tentang sudah sah secara agama, kenapa perkawinan perlu dicatatkan. Nanti kami juga mengundang Anda ya untuk berdiskusi bersama kami di line telepon kami 495850. Untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, Anda tinggal tambahkan kode area 0341 atau ke WhatsApp kami saudara di 081555600915. Kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda, pastikan Anda selalu setia bersama kami.
Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan hamba sujud melepaskan hamba, mengingat jikau sepenuhnya. Kami sudah tersambung kembali saudara bersama dengan Ustadzah Tinu Dwi CH SHIM Hum PhD. Ustadzah ngapunten tadi terputus Ustadzah. Bisa dilanjutkan kembali tentang penjelasan dari tema kita pagi hari ini. Sudah sah secara agama, kenapa perkawinan masih perlu tetap dicatatkan? Monggo Ustadzah Tinu. Nah, baik, terima kasih Mbak. Berkenaan dengan tadi yang saya sampaikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 untuk legal standing ya tadi sudah saya sampaikan. Akibatnya salah satunya adalah jika tidak dicatatkan perkawinannya, yang paling dekat adalah mengenai akta kelahiran anak. Jika perkawinan itu tadi tidak dicatatkan, kemudian lahirlah anak. Nah, maka anak ini tidak bisa di akta kelahirannya itu jika nama bapak dan ibunya. Bisa, namun hanya nama ibunya saja. Ini nanti bisa berakibat jika anak sekolah dan seterusnya itu kemudian atau menimbulkan pertanyaan, nah, kenapa di akta kelahirannya nama ibumu saja, dan bapakmu kemana? Nah, ini aja sudah kemudian kita mengurangi hak-hak anak ya, menjadikan tidak lengkap gitu, di dalam dokumen, dan itu dokumen penting gitu ya, akta kelahiran itu. Nah, kemudian akibat jangka panjang apa dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini? Akibat jangka panjang adalah akan sampai yang namanya waris. Jika tidak dicatatkan, maka suami istri ini tidak ada saling mewaris, tidak ada. Bisa ada selama perkawinan yang tidak dicatatkan itu timbul harta bersama, kemudian mungkin ada harta yang lain begitu yang diterima misal oleh suami, misal begitu ya, kemudian suami meninggal duluan. Nah, maka si istri tadi, saya harusnya kan saya setengah dari harta bersama nih sebenarnya. Kalau dia Islam ya plus ditambah lagi, karena kami punya anak, saya plus 1/8 nih harusnya saya sebenarnya. Kenapa saya tidak dapat? Itu bisa jadi pertanyaan. Hukum di mana gitu, karena ada yang konsultasi ke saya juga itu, dan hukum di mana gitu. Kenapa tidak melindungi saya gitu kan. Nah, nanti saya balik pertanyaannya, waktu awal perkawinan ibu peduli dengan hukum enggak, taat hukum enggak, dan begitu. Jangan kemudian sekarang tanya berkenaan dengan hukum ada di mana kan itu ya. Pernah enggak kemudian berkeinginan untuk mungkin isbat nikah gitu kan ya. Waktu perkawinan berlangsung ada solusinya begitu kan ya. Misal perkawinan sudah berlangsung dan punya anak gitu kan ya. Itu ada solusinya, isbat nikah waktu itu sebenarnya kan gitu ya. Nah, ini ada beberapa masyarakat yang hak saya mana untuk dilindungi hukum. Nah, tapi lupa mana kewajiban ibu sudah dilaksanakan belum? Nah, itu kan pasangan mencatatkan perkawinannya gitu kan ya. Nah, itu akibat jangka panjang karena bisa jadi memang tidak terasa begitu. Hukum perdata itu begitu, beda dengan hukum pidana ya. Kalau hukum pidana terasa langsung gitu kan ya, dengan hukumannya gitu. Denda dan seterusnya. Tapi kalau perdata memang tidak ada, tapi kemudian bisa dampaknya kepada saya kok jadi tidak menerima waris ya, kan itu kan ya. Nih, padahal saya istrinya, atau begitu sebaliknya, padahal saya suaminya. Kan itu. Namun karena perkawinan belum dicatatkan ya, jadi tidak ahli waris yang sah secara de jure, secara hukum. Mungkin de factonya faktanya suami istri. Tapi kemudian secara hukum, di hadapan hukum, para belum dicatatkan atau belum isbat nikah, gitu kan ya, bisa solusinya sebenarnya. Ini yang harus diperhatikan, ya kan ya, dan dilaksanakan
saya ingin menikah seperti ini, ada yang kemudian saya penuhi dulu pasal 2 tadi ayat 1-nya sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu kan gitu nih kan. Saya laksanakan itu dulu. Kemudian setelah lahir anak, baru ayat 2-nya saya penuhi, saya isbat nikah gitu kan, dan seterusnya, atau saya dasarkan lah, saya dapatkan. Nah, itu ada yang seperti itu, ada juga. Namun pada akhirnya memang pentingnya ayat 2 ini harus dilakukan, dicatatkan. Nah, memang pada asasnya di selain undang-undang di perkawinan ya khususnya ya, hukum perkawinan ya, pada asasnya di Indonesia itu kan memang monogami terbuka. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ada juga kompilasi hukum Islam buku 2 tentang perkawinan. Kan begitu. Ini berlaku juga di pengadilan agama. Kan begitu ya. Nah, kemudian bagaimana jika saya sudah ada istri sah nih, satu. Kemudian yang kedua juga ingin disahkan juga. Perkawinannya bisa. Karena ada yang namanya syarat dan prosedur izin poligami. Itu kan ya. Kita bisa cek di kompilasi hukum Islam buku 2 tentang perkawinan. Nah, artinya kan untuk di hadapan hukum itu diakui, nah itu juga permasalahan kita tahapannya apa? Artinya memiliki solusi. Kalau misal pasangannya itu masih sama-sama single, mungkin janda duda, atau kemudian ya masih jaka dan perawan gitu, itu silahkan dicatatkan langsung bisa kan gitu kan. Nah, tapi kalau yang satu sudah terikat nih supaya sah, kemudian ingin nambah satu lagi gitu kan ya, karena berbagai macam faktor bisa begitu kan ya. Nah, dan itu syaratnya terpenuhi nih gitu kan, maka bisa apa tidak? Bisa, prosedurnya silahkan diajukan permohonan izin poligami di pengadilan agama, karena asasnya monogami terbuka kan begitu. Nah, ini nanti sama-sama menerima atau dapat buku nikah sah semua dua-duanya, ya dapat semuanya sah. Artinya permasalahannya ada solusinya. Jangan sampai kemudian tidak dicatatkan perkawinannya, karena bisa saja ada yang saya ya wawancara kecil-kecilan gitu, saya kenapa Bu Pak kok tidak dicatatkan perkawinannya, wis gini aja Mbak, wong wis sama-sama tua aja kok kan gitu kan ya. Tapi harus berkepastian hukum ini dalam hati saya ya. Tapi Pak, nanti ada dampaknya dan seterusnya. Ini penting ya, terutama memang pihak perempuan yang dirugikan, yang lebih dirugikan dibandingkan dari pihak laki-laki jika tidak dicatatkan perkawinan ini. Ya. Mulai dari potensi, mohon maaf ya, ini tidak mudahnya ya kan ya, dinikah habis itu karena tidak memiliki atau tidak dicatatkan ya, tidak memiliki buku nikah. Nah, kalau mau pisah gimana? Kan gitu kan ya. Jika dicatatkan perkawinannya, ada buku nikahnya, kalau ingin bercerai ya kan ya, itu kan ada prosesnya di pengadilan agama, kemudian ada akta cerai kan begitu nih ya, untuk suami, untuk istri kan. Nah, kemudian kalau tidak dicatatkan mau bercerai, apa dengan mudahnya ya udah kita bisa aja kan gitu kan ya. Nah, ya sangat tidak berharga sekali kan gitu kan perkawinan itu, padahal perkawinan ini adalah suci, sakral. Kemudian ya perkawinan ini memiliki tujuan bangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, kan tujuannya kan itu. Jangan kemudian dengan mudah enaknya mungkin menikah di sana, di sini, di situ gitu kan ya. Pergi juga, saya waktu suka pergi ya pergi, meninggalkan kan gitu. Mau kembali ya saya kembali, ya tidak bisa seperti itu. Nih, ini yang potensi itu seperti itu dengannya. Karena tidak tercatat ya kemudian pisahnya gimana dengannya. Tidak perlu ke pengadilan karena memang tidak ada pernah dicatatkan perkawinannya. Nah, begitu. Akhirnya apa? Ya kemudian dengan mudahnya ditinggalkan begitu saja dengannya. Itu yang bisa kemungkinan besar lagi ya kan ya. Hak dan kewajiban antara suami istri itu tidak dilaksanakan.
Misal kalau tidak dilaksanakan, contoh saja, tidak diberi haknya istri, bisa begitu ya, tidak dinafkahi, lahir bisa begitu, tidak diberi untuk makan, ya sandang, pangan, papan, bisa begitu ya. Apakah kemudian bisa menuntut? Ya tidak bisa, gitu kan? Karena perkawinannya belum dicatatkan. Nah, artinya ini saya ibaratkan ya, sepeda motor, mobil, rumah aja punya BPKB, punya sertifikat, SHM, kan begitu kan ya. Nah, masa perkawinan kita manusia, ya kan ya, kemudian yang kita bisa berpikir, ya kan ya, apalagi itu sudah cakap hukum, ya berarti kan berpikir mana yang baik, mana yang buruk, maka kemudian bisa dicatatkan. Nah ini, saya contohkan yang lebih ekstrim, ya kan ya. Kita membeli kendaraan yang ada BPKB-nya dengan yang tidak ada kan pasti lebih mahal yang ada BPKB-nya ya. Rumah juga seperti itu. Nah, karena bernilai gitu kan. Karena penting itu dokumen hukum itu. Nah, gitu. Maka jangan sampai kita kemudian menganggap itu sepele ya kan ya. Atau kemudian ya sudah dijalani aja yang ada ini gitu kan ya. Tapi kemudian jangka pendek maupun jangka panjang itu akan berdampak kepada kita. Dampak yang negatif, dampak yang buruk atau menimbulkan masalah di kemudian hari lah seperti itu. Pastinya kita tidak ingin ya memiliki masalah hukum, gitu kan ya. Saya bukan tidak ingin, gitu kan ya. Tapi bisa jadi masalah hukum itu bisa muncul dari kita, ya akibat kita tidak tampung, ya kan ya. Atau kemudian bisa muncul kan perikatan. Contoh perkawinan ini ya kan saling mengikatkan diri. Ya maka ya harus disahkan. Nah, ini beberapa hal yang muncul karena potensi juga kalau terjadi kekerasan. Ada beberapa yang konsultasi hukum saya. Ya, saya itu dengan suami saya, kemudian dipukul, ditendang, ya, hamil sampai kuburan. Nah, itu bisa dilaporkan ke unit PPA KDRT. Nah, asalkan perkawinannya itu dicatatkan, gitu kan ya. Ada ya, nikahnya, nah itu kami belum mencatatkan perkawinan kami, gitu kan. Nah, karena yang laki masih terikat dengan yang perempuan, tidak apa-apa, itu bisa sebenarnya izin poligami jika mau permohonan, kan begitu. Nah, maka hukum tidak bisa melindungi dalam ranah ini karena rumah tangga bukan ada definisinya, kan. Nah, karena ini belum tercatat, kan, nanti bisa mengarah ke pidana yang lain akhirnya. Begitu penganiayaan dan seterusnya. Tapi kalau dalam ranah kekerasan dalam rumah tangga itu harus tercatat perkawinan ini contohnya seperti itu. Dan ini real, ya, permasalahan itu termasuk kita sebagai orang tua itu juga harus mendukung pasal 2 ayat 1 dan 2 ini, termasuk mengedukasi ya kan, ya, tetangga, saudara, ya, teman, mengingatkan kan begitu bahwa pentingnya menerapkan pasal 2 ayat 1 dan 2 tidak hanya menurut agama saja, tapi juga perkawinan itu dicatatkan karena memang kita mengantisipasi, namanya itu payung hukum sebenarnya. Payung itu untuk antisipasi. Jangan sampai begitu ada hujan, badai, panas, kemudian mencari mana payung hukum saya, Bu. Karena pernah ada yang bertanya begitu, ya kan ya. Waktu anaknya lahir, begitu, kemudian anak saya tidak dinafkahi, Bu, tidak diberi untuk beli susu, untuk beli makan, kan. Jadi tidak ada, pergi begitu saja dia, kan ya, dengan istri sahnya. Nah, kemudian apa? Upaya hukum apa yang bisa saya lakukan begitu? Nanti saya balik. Apa? Ibu waktu itu sudah peduli dengan hukum, dengan mencatatkan perkawinannya. Ya, kan tidak bisa. Kita itu sebelum menuntut hak kita harus melaksanakan kewajiban kita. Kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik adalah ya mencatatkan perkawinan. Nah, terus kemudian solusinya bagaimana, Bu, seperti ini? Saya semenjak melahirkan sendiri, kan
gitu kan. Kemudian dia tidak pernah menjenguk, awal-awal anak saya lahir ini menjenguk sekali 2 kali, setelah itu lama-lama hilang, pergi dengan sampai sekarang sudah bulan-bulan tidak pernah menjenguk lagi, apalagi transfer atau darah tidak ada sama sekali. Nah, itu resikonya gitu kan. Upayanya apa? Ya kemudian kita non-litigasi, menyelesaikan hukum di luar pengadilan, kita bisa mediasi atau kemudian ya bahasanya musyawarah hasilnya. Bagaimana supaya kemudian melaksanakan kewajibannya gitu kan ya, kan gitu. Karena yang sana bisa jadi ya tidak apa kewajiban saya, nggak ada hak kita juga nggak pernah ini, kan ya, nggak pernah dicatatkan, nah begitu kan. Tanggung jawabnya akhirnya lemah gitu kan ya, karena merasa nggak pernah dicatatkan, kan gitu kan. Nah ini kerugian itu bisa muncul kan ya, karena atau akibat dari perkawinan yang belum dicatatkan. Dan yang saya sampaikan ini kasus real dan kasus real. Nah ini makanya persoalan perkawinan ini, anak itu adalah ibadah yang panjang begitu ya, ibadah yang panjang, dan kemudian kita tidak hanya sekedar seremonial gitu ya, dan yang substansi pentingnya adalah menguatkan yang namanya keluarga, karena keluarga ini adalah masyarakat terkecil gitu kan ya, maka harus menguatkan berkenaan dengan pemahaman agama, hukum perkawinan khususnya, psikologinya, psikologi pasangan ini, perkawinannya legal kan begitu, legalitasnya aman, kemudian juga secara psikologi sudah siap, secara kesehatan juga reproduksinya sudah siap, termasuk manajemen keuangan. Nah, itu di Aisyah, ya kan ya, pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, insya Allah akan ada berkenaan dengan kuliah pranikah ya, yang dilaksanakan untuk mendukung bagaimana menyiapkan keluarga-keluarga yang kuat. Kenapa? Ya karena memang tidak hanya sekedar untuk memenuhi bahwa ini kami untuk memenuhi secara psikologi saja ya, atau fisik saja gitu. Sudah siap kok saya secara psikologi, usia sudah matang kan begitu. Tapi juga pengelolaan keuangan, bagaimana rumah tangga itu memang saling dan begitu, dan mengetahui hukumnya seperti apa, hak dan kewajiban. Jangan hanya menuntut hak saja, lupa akan kewajiban gitu. Harus siap mental, paham peran ya, supaya langgeng masa depan itu, karena memang perkawinan itu jangka panjang. Nah itu makanya alhamdulillah pimpinan daerah Aisyah Kota Malang itu peduli, maka kemudian mengadakan salah satu adalah kuliah pranikah ini ya, yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 6 September. Nah ini dalam rangka kepedulian, karena di Kota Malang jika kita lihat angka perceraian ini tercatat 1.582 kali, seribuan kasus perceraian, maka sebelum memasuki rumah tangga juga termasuk prosedur ya, pendaftaran, persyaratan. Nah itu sangat penting. Tapi tidak bisa kita buat menyiapkan di masyarakat ini, menyiapkan wedding ya boleh gitu kan, tapi harus substansinya juga harus disiapkan ya kan ya. Substansinya adalah matang untuk kemudian persiapan dari mempelai, termasuk keluarga begitu ya, keluarga kedua belah pihak, karena perkawinan itu tanpa didukung oleh lingkungan ya kan ya, lingkungan keluarga keduanya juga untuk mendukung, mensupport pasangan muda ini untuk memperkuat perkawinannya, termasuk nih kadang ada kontribusi orang tua yang sangat besar. Beberapa contoh yang saya sampaikan tadi itu, kenapa perkawinannya belum dicatatkan ya kan ya, itu yang saya tanya, Mbak, orang tuanya tahu kalau kemudian perkawinannya ini belum dicatatkan? Tahu Bu. Nah, ini kan sangat miris. Gimana orang tuanya juga mendukung anaknya perkawinannya tidak dicatatkan, kali gitu kan ya. Nah ini harusnya orang tua tegas begitu. Calon suami atau calon menantu, suami anak saya, calon menantu, nah, maka harus
langsung memenuhi syarat, ini dicatatkan. Nggak bisa kalau tidak dicatatkan, supaya terlindungi. Saya heran, gimana orang tua bisa mendukung juga gitu anaknya perkawinannya belum dicatatkan. Saya tanya mesti, orang tuanya tahu nggak? Orang tua Anda tahu nggak? Nah, karena ada perempuan kan yang menikahkan secara agama, itu kan kemudian orang tuanya apa tidak. Nah ini termasuk dicatatkan juga yang jadi wali nikah kan bapaknya dan seterusnya tadi. Ya Mbak, itu. Siap. Jadi yang ini supaya sosialisasi ini di masyarakat ya Mbak ya. Ini tidak menganggap remeh gitu kan ya, ini perkawinan kan sudah gitu kan, dia mau saya mau, ya sudah kita menikah gitu kan ya. Akhirnya kemudian perkawinan itu belum dicatatkan, orang tuanya juga iya saja menyetujui kan begitu kan, padahal akibatnya bisa fatal kan, sampai berkepanjangan jangka pendek maupun jangka panjang gitu. Baik, Kira-kira Ustazah Mbak. Tino, siap. Ya. Ini sudah ada yang ingin bergabung ini, Ustazah. Kami mohon izin untuk Dengan Anda yang terima kasih. ingin konsultasi langsung dengan Ustazah Tino, untuk yang ingin telepon di WhatsApp ya, kami masih belum bisa terima telepon Anda karena saat ini telepon WhatsApp masih kami gunakan untuk terhubung bersama dengan Ustazah Tino. Anda bisa sampaikan melalui voice note dan juga chat WhatsApp. Pak Suko nun sewu belum bisa telepon WhatsApp ya Pak, saya bisa coba langsung diketikkan saja pertanyaannya Pak Suko, atau mungkin voice note ya Pak Suko ya, silakan. Pak Yudi, oh baik siap Pak Yudi, matur nuwun karena tadi ada sedikit kendala Pak Yudi, jadi materi memang harus disampaikan secara tuntas, begitu ya Pak Yudi ya. Beberapa pertanyaan Ustazah yang sudah masuk di 081555600915 dari nomor akhir 8689 Ustazah. Ada keluarga Arab yang menikahkan sesama sepupu, apakah sah pernikahannya? Dan bagaimana hukumnya ponakan dan ponakan menikah? Ini contohnya saya punya bibi, suami punya paman. Saya punya bibi, suami punya paman, menikah terus saya lanjutkan saya dan suami menikah. Oh baik, sepupu dan ponakan. Ustazah, monggo. Ya, sebenarnya yang dalam perkawinan itu yang dilarang itu kan ya, yang dilarang itu kan yang memiliki hubungan darah secara langsung seperti adik kakak, bisa seperti itu nih. Nah, itu kan yang dilarang itu kan. Nah, kemudian om atau kita sebut Pak Le ya, atau Pak D ya, saudaranya ayah atau saudaranya ibu, kemudian dengan keponakan, kan itu nih ya kan ya. Karena masih memiliki hubungan yang dekat. Kenapa? Saudaranya bapak itu kita, atau saudaranya ibu kita sebut om, ya, tante atau Pak Le ya gitu kan ya. Nah itu dilarang karena memang keponakan ini kan seperti anak sendiri kan gitu kan ya. Ini masih sangat dekat gitu. Nah termasuk anak sendiri. Ustazah masih bersama kami? Baik. Siap. Ya, masih? Halo? Baik, siap Ustazah. Kami terima Ya. tadi audionya Ya. sedikit terputus. Artinya untuk Oh, ponakan ya. dan ponakan ini dalam hukum Islam sah ngaten nggih Ustazah? Sepupu maksudnya ya? Ya, kalau sepupu ya, sepupu masih itu. Tapi kalau kemudian yang paling dekat itu adalah saudara kandung gitu ya, adik kakak gitu kan, itu kan tidak boleh. Kemudian yang saudara bapak atau saudara ibu, ya kan ya, ini om, tante dan seterusnya dengan keponakannya langsung. Nah ini kan yang tidak boleh, ya, gitu kan ya. Baik. Siap Ustazah. Pak Suko di Krian Sidoarjo. Nggih, matur Ya. nuwun. Matur nuwun, Mbak. Resa to. Halo? Ini Ustazah sedang voice note Ustazah. Ya. Mohon izin nanti kami rangkumkan. Baik. Wis note. Dumateng Ustazah Tino. Mohon izin tanya. Assalamualaikum. Tino, semoga sehat selalu. Pertanyaan saya tentang soal masalah perbedaan husnul khotimah dan husnul khotimah atau
dari Pak Suko di Krian Sidoarjo. Waalaikumsalam Pak Suko. Tentang husnul khotimah dan su'ul khotimah Ustadzah. Ya. Oke. Ustadzah tentang husnul khotimah dan su'ul khotimah. Iya. Kenapa dengan husnul khotimah dan su'ul khotimah? Beliau bertanya tentang perbedaan yang ngaten ge Ustadzah. Oh. Ya, kan itu biasanya merujuk kepada maaf orang yang meninggal ya. Iya. Nggih. Kalau ya itu meninggal dengan cara baik gitu kan. Nah, ini dengan cara kebalikannya kalau itu. Ya kan ya, kebalikannya ya dia tidak baik gitu kan ya. Nah, misalnya contoh langsung saja ya kan gitu kan ya. Ya kalau yang husnul khotimah ya kan ya, itu ya kemudian waktu terakhir ya kan ya, sebelum meninggal itu ya tidak melanggar atau tidak melakukan hal-hal yang dilarang gitu kan ya. Ya kalau yang sebaliknya ya kan ya, itu ya waktu mohon maaf misal waktu di akhir hayatnya kemudian dalam keadaan melanggar hukum Islam, contohnya maaf ya mungkin pas waktu maksiat gitu ya, itu meninggal dunia gitu. Nah yang kebalikannya nanti waktu ibadah kan ada ya yang waktu misalkan waktu sholat ya gitu kan ya. Kemudian pas waktu ngaji atau pas waktu pengajian atau pas waktu kuliah ya, sekolah ya berkaitan dengan ilmu kan. Nah itu ya, itu Mbak jelas karena berkaitan dengan mungkin materi kita agak jauh gitu ya. Betul. Itu ya. Baik, siap Ustadzah. Kita ya sekilas saja. Baik. Ya. Kami undang Anda untuk yang ingin berdiskusi langsung bersama Ustadzah Tinu di line telepon kami ya di 495850 untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya. Anda tinggal tambahkan kode area 0341. Dari nomor akhir 5055 Ustadzah, saya mau tanya tentang hukum membatalkan perkawinan sepihak dari pihak keluarga laki-laki tanpa pemberitahuan dan permintaan maaf kepada pihak perempuan secara langsung maupun tidak langsung tanpa alasan yang jelas, sedangkan pihak perempuan sudah mempersiapkan semua hal dan menyebabkan kerugian materi dan imaterial. Bisakah saya menuntut calon saya? Monggo Ustadzah Tinu. Berkenaan dengan khususnya perkawinan ini ya, perkawinan ini kita berbicara berkenaan dengan yang sudah dicatatkan ini, ketika pembatalan pernikahan ini ya, ini pada di alasan hukum yang sah seperti poligami tanpa izin ya, paksaan atau pelanggaran batas usia. Nah ini yang bisa dibatalkan perkawinannya. Mungkin pertanyaan itu yang dimaksud bukan ini begitu, yang dimaksud mungkin sudah sudah berencana begitu ya, berencana. Betul Ustadzah. Ya, berencana ingin menikah gitu kan. Karena kalau pembatalan perkawinan di sini bukan berarti maksud tadi pertanyaan itu bukan gitu kan ya. Karena kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini ya, pembatalan perkawinan ini diputuskan oleh pengadilan karena bisa dicatatkan perkawinannya, kemudian ada yang itu ternyata suami saya itu yang menikah dengan X itu, ya kan ya, kok bisa dia menikah padahal saya masih punya buku nikah nih. Nah itu kan, itu lain lagi dengan yang ditanyakan. Kalau Mas yang pertanyaan ini tadi kan menikah, namun yang salah satunya membatalkan untuk mungkin waktu akad nikahnya atau waktu mau weddingnya kan begitu nih. Betul. Padahal sudah diatur semuanya gitu oleh pihak mempelai perempuan, sehingga mengalami kerugian dan seterusnya kan gitu kan ya. Mungkin sudah bayar ya, catering, semuanya betul. itu ya, hotel dan seterusnya mungkin ya, termasuk sudah ke KUA kalau misalnya beragama Islam ya, atau kata-kata sipil bagi non Islam itu sudah dilakukan apa belum? Nah itu pertanyaannya, karena apa? Karena substansi dari perkawinan adalah kan legalitasnya itu, gitu kan ya. Nah ini nanti pasti petugasnya juga bertanya, gitu kan ya. Ini kemana? Apalagi pas waktu hari tidak ada, kan gitu kan ya. Misal saja ya. Nah ini kalau mungkin yang faktor eksternal tadi, yang misal biaya gedung dan seterusnya, catering dan seterusnya tadi, itu bisa diselesaikan dengan non litigasi, gitu kan ya. Bisa mediasi, gitu kan ya. Kalau kemudian tidak bisa dipanggil dan seterusnya ya, apakah dilaporkan ya boleh-boleh saja, gitu
kan ya. Membuat laporan nanti biasanya dari pihak penyidik yang akan kemudian menindaklanjuti gitu kan ya. Toh nanti bisa restoratif justice kan gitu kan ya. Bisa dilakukan kan gitu. Nah, tapi kalau kemudian secara substansi tadi ke KUA misalkan saya, ke KUA udah lengkap betul-betul semuanya ya kan ya. Kemudian petugasnya bahkan sudah datang atau kemudian mau sudah disiapkan, ini pasti KUA juga bertanya, kenapa ini? Gitu kan ya. Sudah alasan. Nih, sampai di mana nih? Ini harus seperti sampai di mana ini persiapannya kan gitu kan. Kalau kerugian material tadi bisa disampaikan gitu kan. Baik, artinya walaupun sudah mendaftarkan secara administrasi ke kantor urusan agama tapi belum dilakukan akad nikah dan dicatatkan oleh petugas yang melakukan akad itu belum terikat hukum kata Ustazah? Oh, belum. Karena terikat hukumnya itu kan di saat ijab kabul ini. Baik. Gitu. Nah, kalau misal hari ini ijab kabul jam berapa? Jam 8 bisa begitu. Nah, sebelum adanya ijab kabul itu yang belum sah. Begitu nih. Siap. Nah, setelah itu selesai, makanya ada saksi apakah sah? Nah, itu bisa. Gitu kan ya. Tapi kalau masih persiapan administrasi tadi, kan ya. Kemudian ya, memang kerugian material maupun imaterial itu. Kerugian material tadi yang mungkin sudah persiapan, dari itu, kemudian imaterialnya, mohon maaf, malu. Betul. Kan, ya. Kalau sudah nyebar undangan, mental. ini tidak ternilai, kan begitu. Bagaimana undangan sudah tersebar, begitu kan ya. Tiba-tiba begini, karena ini bukan bahasa Jawanya guyonan ya, bukan guyonan, gitu kan. Bukan dibuat bercandaan, nah, gitu kan ya. Nah ini, apalagi ini ya sampai mau memisahkan, kan begitu. Kok dibuat bercanda, terus gimana saya konfirmasi atau mohon maaf klarifikasi kepada seluruh undangan, misal undangannya banyak 1000-an itu, dan kan harus IO-nya harus mengembali ke undangan lagi nih, penundaan atau pembatalan atau bagaimana. Nah, ini materialnya gitu kan. Terus kemudian yang bisa jadi yang jadi pembicaraan banyak orang, ini yang kerugian tidak ternilai imaterial itu. Nah, gitu kan. Langkah hukum yang bisa ditempuh oleh korban, Ustazah, dalam kondisi seperti ini? Awal memang saya sarankan non litigasi dulu, gitu kan ya. Semuanya kekeluargaan, non litigasi hukum juga, tapi di luar pengadilan, gitu kan. Baik. Bisa dilakukan negosiasi, bisa mediasi, kenapa apa, kemudian kita cari jalan keluar solusinya. Saya ini ya bagaimana kasusnya lebih dalam begitu kan ya, apanya kenapa kan begitu, termasuk nanti kerugian tadi bisa jadi kalau ada mediator pihak penengah itu kerugian material itu bisa 50-50 begitu gitu kan ya, dibagi gitu kan ya, itu kerugian material. Kalau imaterial ya ayo kita tanggung bersama-sama dong, jangan hanya dari keluarga perempuan saja yang dipermalukan kan gitu kan ya, tapi ini ditanggung bareng-bareng. Kenapa gitu kan ya, silahkan karena kemudian membuat konfirmasi kepada seluruh peserta undangan ya, di sini ada undangan maksudnya ya, bahwa klarifikasi kenapa kemudian ada penundaan dan seterusnya atau pembatalan lah ini malah kebatalan tadi itu ya, dibatalkan atau tidak jadi dan begitu nih. Nah, harus menanggung dua-duanya kan gitu kan ya, jangan dibebankan kepada salah satu, yaitu yang di keluarga perempuan atau mempelai perempuan ya kan gitu kan ya, keluarga mempelai perempuan gitu. Baik, sebenarnya seru sekali ya Ustazah pembahasan kita pagi hari ini ya. Sayangnya waktu yang membatasi ini Ustazah Tino. Insya Allah akan disambung part 2 mungkin di kesempatan yang lain ya Ustazah. Dengan senang hati. Siap Ustazah Tino. Singkat Ustazah sebagai penutup. Ya, closing statement dari saya kepada seluruh warga negara Indonesia yang baik, maka taat hukum ya kan ya. Dengan taat hukum maka kita aman sampai seumur hidup kita. Nah, itu kira-kira dari saya. Baik, siap Ustazah Tino. Matur nuwun sangat Ustazah, pagi hari ini telah membersamai kami dalam Mutiara Pagi di FM 94,6 MHz. Sehat selalu Ustazah Tino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang baru saja berbincang bersama kami, saudara, beliau adalah Ustadzah Tinu Dwi CSH SHIM Hum PhD untuk Mutiara Pagi ini dengan pembahasan terkait tentang sudah sah secara agama, kenapa perkawinan perlu dicatatkan. Anda bisa simak kembali apa yang telah beliau sampaikan tadi di YouTube kami, RRI Malang Official. Segera sesaat lagi, saudara, kami akan hadirkan untuk Anda Berita Pagi.